Nah ini kemarin ya, bentar bang, ini kemarin di TikTok view-nya sampai 57 juta views. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih 600.000 GoPay. Banyak mas. Thank you. Ini karya untuk aku ya. Oh iya, Ini mahal nih suatu saat. Dengan challenge ini orang itu akan mengeluarkan diri mereka yang asli gitu bang. Mamang, assalamualaikum. Nih, Onarman lagi masih di depan karya Onar, Mang. Ini ada doodle, Mang. Tetap doodle-nya itu doodle-doodle ala-ala kuno, ala-ala Romawi zaman kuno lah, zaman purba lah mungkin, Mang ya. Jadi kalau yang kayak doodle gini, aku tuh suka keliling, Mang. Jadi selain di kanvas, aku juga suka menggambar di tembok, Mang. Jadi misalnya kalau mau street art, aku coba keliling dan yang aku bikin tuh ya doodle seperti ini, Mang ya, doodle seperti ini. Karena apa? Karena bikinnya tuh cepet dan aku tidak perlu butuh berhari-hari gitu, Mang. Dan ini cukup sendirian aja udah bisa mengerjain luas gitu dalam sehari. Nah ini, Mang. Kali ini kita akan ini, Mang, lihat video yang mana ini video challenge yang lama. Video challenge yang lama tentang menggambar juga. Ini aku beli karyanya berapa, nanti coba dicek aja emang ya. Ini ada aku menggambar itu, dia menggambar ini mungkin, tapi di sini nggak dikasih judul sama dia, Mang. Ini judulnya adalah, kalau orang bilang itu Seraphim Angel ya. Mungkin kayak angel di agama Nasrani atau agama tertentu ya. Nah, coba kita cek dulu videonya, Mang. Ini aku challenge di kampus ISI Jogja, di Plaza. Plaza itu tempat nongkrongnya anak-anak kampus ISI, Mang ya. Seni Murni ISI Jogja. Tapi ini bukan seni murni, ini kalau nggak salah dia desain produk apa ya, lupa kemarin itu apa. Coba kita cek aja emang ya, gimana dia berkarya dari awal sampai akhir. Oke, Mang. Nah ini kemarin ya, bentar, Mang, ini kemarin di TikTok view-nya sampai 57 juta views, 57,1 views di TikTok dan 22.000 dibagikan, 3,4 juta like, 12,2 ribu komen dan 150.800 di save. Sorry guys, ini masih kita lihat ya, Mang ya. Guys ya. Jadi kalau di kampus ini maklum kita dapat gambar-gambar yang keren, tapi tetap kita random guys. Ini benar-benar spontan ya, Mang ya, spontan. Orang-orang benar-benar berbakat kita tahu, terus ada yang di jalan orang-orang random. Daun dulu ya. Itu semester berapa, Mas? Semester 5 mas. Kayaknya betah ya diisi ya. Ini ceritanya daun apa tuh, Mas? Ini ceritanya. Jadi semuanya yang kita challenge emang ya. Mungkin di orang yang bisa gambar dan tak bisa menggambar, nah kira-kira seperti itu. Oh. Ya, awal mula tadi pegang daun aja nih, Mang, tapi akhirnya nanti jadi apa nih, Mang? Coba lihat emang ya. Mas, emang konsepnya nggak pernah ada privasi, jadi jangan pernah berharap privasi semenjak kamu dilahirkan. Karena ya semenjak kita dilahirkan, kita selalu diawasi sama Yang Maha. Suka musik apa, Bro? Musik suka atmosfer, aliran dari turunannya black metal. Keren ya, simple juga pakai spidol ini. Oke, Mas Bro Rian, kita review dulu. Thank you so much ya, Bro. Ekspresif gambarnya. Oke, Bro, coba jelasin ini gambar apa, terus ini apa, ini apa, ini Kita menggambarkan malaikat mungkin yang sering melihat kita dari berbagai arah, dan aku menggambar banyak mata, 9, 10, 11. Mungkin daun ini ibaratnya manusia, jangan pernah berharap soal privasi, masih banyak mata-mata yang melihat kita dari kita dilahirkan sampai kita mati. Oke, Bro Rian, thank you so much. Waktunya sudah challenge kita. Kita kasih 1, 2.
Tunggu dulu bro, karena ini keren, ini ekspresif, ini garis-garisnya itu susah untuk dijangkau sama orang yang nggak bisa gambar. Kita kasih berapa, kita tambah berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih 600.000 bro. Banyak mas. Thank you. Ini karya untuk aku ya. Oh iya, Ini mahal nih suatu saat. Wih, itu tadi emang ya, keren emang ya. Karyanya Mang Rian, Bro Rian di kampus ISI Jogja. Nah, itu tadi dia menggambar kayak Seraphim Angel gitu, Mang. Seraphim Angel, jadi kayak ada, sebenarnya kan daun itu sebenarnya sayap sebenarnya kan, tapi dia tuh terinspirasi dari daun apa tadi nggak tahu, dia spontan atau gimana, dia pertama ngambil daun, nyontoh daun, tapi tiba-tiba jadi malaikat, Mang. Daun yang ada mata-matanya juga, Mang. Tapi ini tetap aku simpan karya, Mang ya. Banyak yang bilang di mana karyanya, tetap masih kita simpan. Mungkin nanti suatu saat kita akan pajang, kita pamerkan ya, Mang ya. Mamang mau cek semua, kita lihat karya Bro Rian Seraphim Angel tadi. Ntar kita cek dulu karyanya. Ini banyak emang karya-karya orang emang. Nanti kita review satu-satu ya, Mang ya. Ini banyak di sini karyanya, masih aku simpan semua. Dari karya orang yang di jalanan dan orang yang bisa seni, Mang. Dan benar-benar anak kampus ISI gitu, kampus seni lah, dari IKJ juga kemarin, ada dari ITB. Kita cek dulu mana tuh. Nah ini, Mang, nih ada banyak nih. Ini karyanya Bro Rian. Ini kita lihat ya, Mang ya. Ini atasnya mana nih? Oh ini yang dia bikin tadi, Mang ya. Tuh ngeri ya, sebenarnya kan simple. Ini pakai spidol aja, Mang. Bro Rian tuh bikin, Mang. Dia bikin pakai spidol aja, cuma pinter dengan mengkomposisikan kontras gitu loh. Dia memainkan kontras. Dengan simple gini dia lebih banyak tebel-tebel gini. Jadi kalau simple kayak gini yang terpenting tuh kontrasnya kelihatan, Mang ya. Jadi tetap mata sama daunnya tuh benar-benar kelihatan visualnya gitu, Mang. Jadi nggak tipis dari jauh tuh, apalagi di kamera itu nggak kelihatan samar-samar kan. Nah kalau pensil aja, makanya aku kalau challenge kenapa pakai spidol, aku pilihan spidol, ada yang kecil ada yang gede. Jadi nanti orang yang di challenge nanti tergantung mereka nanti bagaimana mereka memainkan kontras di dalam bidang kertas ini, Mang. Nah ini Bro Rian pinter dia mainin, Mang. Jadi padahal simple aja tapi kelihatan mata dan daun itu benar-benar kontras, Mang. Pas dipajang apalagi pas dibingkai ini benar-benar apa ya, dari jauh itu, nah dari jauh itu langsung eye catching gitu, Mang. Wih ini gambar mata-mata, pas dari kecil ada daun-daunnya di sini, Mang. Nah itu, Mang, keren ya, Mang ya. Ini tadi aku beli, kita menghargai setiap karya, Mang ya. Ini aku beli 800.000. Ini tahun 2024 kemarin. Ini sampai berapa, 50 jutaan lebih ya view-nya di TikTok. Lumayan bagus nih, Mang ya. Lihat karya Bro Rian, Mang. Tuh, Mang. Wih, mantap ya. Tuh karya Bro Rian tuh. Jos, Mang, tuh. Kontras-kontrasnya. Jadi Mamang, setiap karya itu, setiap orang itu memiliki garis merah atau apa ya namanya ya, X. Ibaratnya ada, mereka tuh memiliki ciri khas masing-masing, Mang. Walaupun Mamang mencontoh karya siapa, tapi kalau bukan Mamang yang bikin itu kan pasti akan beda. Dia mirip tapi tidak sama persis dan tidak akan pernah sama, Mang. Tetap ada bedanya gitu, tetap kurangnya, ada bedanya. Jadi setiap perjalanan visual karya orang tuh pasti beda-beda, Mang ya. Nah, ini Bro Rian ini dia gambar spontan aja, Mang. Makanya aku challenge itu, aku kasih waktu dan aku tanya-tanya sambil ngobrol. Kenapa, Mang? Jadi ini kan challenge. Kalau nggak kayak gitu kan kita benar-benar berkarya di studio, nggak challenge, diam dan menghayati itu benar-benar kita berkarya. Nah, dengan challenge ini orang itu akan mengeluarkan diri mereka yang asli gitu, Mang. Karena kan mereka dikejar waktu dan mendadak, dan akhirnya mereka mengeluarkan apa yang benar-benar mereka nyaman, yang biasa mereka bikin, dan betul-betul itu dari hati mereka, Mang. Karena terdesak kan. Nah, karena terdesak itu mereka akan menjadi diri mereka sendiri, Mang, yang paling nyaman, yang paling mudah bagi mereka, Mang. Nah, ini menurutku ini benar-benar stylenya Rian, Bro Rian tadi, Mang. Style dan karyanya tuh juga dark juga ya. Kayak kemarin kan ada Bro Danang. Nah, ini benar-benar dark juga, mata-mata, main daun-daun, dan ini benar-benar artistik, Mang. Apalagi diaplikasikan ke kanvas atau ilustrasi yang sudah diwarnai juga gitu, Mang ya. Just pokoknya ini karyanya pantas nih, Mang. Mungkin suatu saat ini kalau dia sudah menjadi seniman di luar nanti, aku akan bangga memiliki karyanya ini, Mang. Oh, mungkin kita jual ya, tapi jangan ya, kita simpan aja ya. Karena menjual karya orang itu nggak semudah menjual karya sendiri, Mang. Oke, Mamang. Pokoknya terus saja berkarya, Mang. Pasti setiap karya tuh selalu ada jodohnya. Pasti selalu ada yang mau mengoleksi karya orang. Kayak misalnya ada orang, dulu aku tuh misalnya kayak aku nggak suka reptil, aku nggak suka ular. Dulu aku sukanya tuh mamalia kayak sugar glider, musang gitu, yang kucing. Tapi tetap suka kucing. Maksudnya dulu tuh aku mikir kenapa orang tuh suka reptil. Padahal reptil tuh nggak ada ekspresinya ya.
ular. Nah, kemarin aku coba-coba beli gecko. Wih, lumayan enak nih. Unik juga gecko kan eksotis gitu. Terus pas lihat ular, aku coba beli ular satu. Ternyata kecanduan, Bang. Sekarang ularku ada 8, ada 7 ya, ada 8. Yang gede-gede dan berbagai macam morph dan jenis gitu, Bang. Nah, seperti itulah, kayak ada orang yang suka warna ini, ada yang suka warna itu. Jadi kalau memang punya karya, punya karya seni, intinya itu ditunjukin, Bang ya. Ditunjukin, gak usah terlalu sempurna dulu, ditunjukin, ikut pameran dan berkarya terus. Dan sekarang itu kan yang penting manfaatin sosial media. Ini Bro Rian pameran tunggal sepertinya dulu dalam kertas tuh, keren, Bang ya. Pokoknya memang dimanapun, ini mungkin semoga bisa menjadi inspirasi untuk Mamang bahwa setiap karya itu berharga dan setiap karya itu memiliki nilai dan memiliki power dan kekuatannya masing-masing, Bang. Jiwa ketok, kekuatan masing-masing dan gerengnya istilahnya. Pasti setiap karya itu ada gerengnya masing-masing. Mungkin bagi aku karya itu nggak ada gerengnya, tapi bagi orang ini ada gerengnya gitu, Bang. Ibaratnya itu ada energi yang bisa dilihat, Bang. Jadi setiap karya itu berbeda dan setiap karya itu berharga. Oke, Mamang, silakan berkarya terus dan semoga Bro Rian ini menjadi seniman gede nanti ya. Keren karyanya, tetap aku simpan. Oke, Mamang, udah itu dulu. Sampai jumpa di review karya selanjutnya. Assalamualaikum.